Salam jumpa para mahasiswa Universitas Terbuka. Masih ingatkah kalian dengan Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno, atau pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia, Bung Tomo? Kedua tokoh ini dikenal sebagai sosok yang piawai dalam berpidato. Anda pun mungkin pernah menjadi orator atau mendengar pidato seseorang. Nah, dalam video ini kita akan melihat contoh pidato yang dapat membantu Anda agar dapat berpidato secara baik dan benar. Baiklah para mahasiswa yang budiman, sebelum kita melihat tayangan contoh pidato, pertama-tama kita harus paham betul apa arti pidato. Pidato adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan suatu gagasan atau pemikiran dalam bentuk kata-kata atau wacana yang dilakukan oleh satu orang di hadapan sejumlah khalayak. Adapun seorang ahli pidato biasa disebut orator atau pidatowan. Ada 3 aspek yang sangat penting dalam berpidato, yaitu 1. Orang yang berpidato, pidatowan atau orator. Yang kedua, pesan atau materi yang disampaikan. Dan yang ketiga, khalayak atau audiensi yang mendengarkan pidato. Saudara, untuk mencapai tujuan komunikasi dalam sebuah pidato memerlukan 4 metode pidato, yaitu metode naskah, metode hafalan, metode ekstemporan, metode impromptu. Metode naskah. Pidato dengan metode naskah menggunakan naskah yang sudah dipersiapkan dengan utuh dan lengkap. Metode ini, orator berpidato dengan membaca naskah. Teks lisan yang disampaikan betul-betul sama dengan teks yang ada di dalam naskah. Pidato dengan metode naskah memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihannya antara lain, gagasan yang disampaikan akan terungkap dengan lengkap dan sistematis. Tidak ada gagasan spontan yang tidak dikehendaki. Metode ini cocok dalam situasi formal dan sangat cocok bagi orator pemula. Namun kelemahan metode ini yaitu pidato akan menjadi kurang komunikatif dan interaksi. Pidato tidak dapat disesuaikan dengan situasi yang berkembang. Padahal situasi komunikasi bisa berubah dan berkembang, dan orator seharusnya menyesuaikan pidatonya dengan perkembangan situasi tersebut. 1. Metode hafalan. Dalam metode hafalan, naskah pidato juga sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Bedanya, sebelum pidato, orator sudah menghafalkan wacana pidato sebagai persiapan tampilannya di depan audiens. Kekuatan dari metode hafalan ini ada 3. Pertama, publik akan mendapatkan kesan bahwa orator memang menguasai materi. Kedua, dengan menghafalkan naskah pidato, orator dapat menguasai panggung, sehingga pidato dapat berlangsung lebih komunikatif. Dan yang ketiga, metode ini tentunya sangat cocok bagi mereka yang memiliki daya ingat tinggi. Dan kelemahan dari metode ini adalah ada kemungkinan daya konsentrasi orator terganggu ketika situasi panggung kurang mendukung. Selain itu, metode ini tentunya tidak dianjurkan bagi mereka yang memiliki daya ingat rendah. Yang kedua, metode ekstemporan. Metode ini adalah metode pidato dengan menuliskan garis-garis besar materi pidato di dalam naskah. Orator akan menjelaskan uraian lengkapnya di atas panggung setelah sebelumnya sudah siap dengan detail informasi dari setiap isi kerangka. Kekuatan dari metode ini antara lain, 1. Dengan metode ini, materi akan tersampaikan secara runtut dan sistematis. Kedua, orator akan lebih fleksibel dalam menyampaikan. Yang ketiga, metode ini sangat cocok bagi mereka yang memiliki pengalaman cukup dalam berpidato. Dan yang keempat, metode ini juga cocok untuk orator yang sibuk, seperti pejabat atau politikus yang memiliki waktu terbatas dalam mempersiapkan materi pidato yang lengkap, sehingga mereka cukup menyiapkan garis besarnya saja. Selain itu, metode ini bisa saja membuat orator kurang efisien dalam menggunakan waktu dalam pidatonya. Bagi mereka yang kurang pandai mengatur waktu bisa habis pada pengungkapan satu materi saja, sementara tidak cukup untuk menguraikan materi selanjutnya. Dan yang ketiga, metode impromptu. Metode ini disebut metode spontan. Orator tidak melakukan persiapan sama sekali.
Hal ini terjadi jika kesempatan pidato diberikan tanpa pemberitahuan sebelumnya di arena komunikasi yang sedang diikutinya. Dengan metode ini, orator langsung berpidato sambil berpikir sesaat setiap kali menyampaikan isi pidato. Kekuatan dari metode ini adalah kemampuan orator dalam berpidato dapat terlihat jelas, baik kelebihan maupun kekurangannya. Selain itu, metode ini bukanlah masalah besar bagi orator yang sudah makan asam garam dalam berpidato. Dengan pengalamannya, ia dapat berpidato setiap saat tanpa persiapan. Metode pidato bisa dipilih sesuai dengan konteks, situasi, dan kemampuan yang dimiliki oleh seorang orator, sehingga pidato yang disampaikannya bisa dinikmati dan dipahami seutuhnya oleh khalayak. Nah, mahasiswa yang budiman, untuk membantu Anda agar mahir dalam berpidato, sekarang silahkan Anda menyimak contoh pidato berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Dewan Guru beserta orang tua wali murid, hari ini kita akan mendengarkan arahan atau materi terkait dengan kesehatan yang bertema tentang kesehatan moral yang akan disampaikan dari pembina kesehatan mental dari Departemen Agama tingkat provinsi. Dan dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Ati. Bapak Ibu, waktu dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Pimpinan SMA Ariapan beserta staf, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta karyawan SMA Ariapan, dan yang saya banggakan adalah teman-teman siswa SMA Ariapan. Perkenalkan, nama saya Audi. Kebetulan di sini saya dipercaya untuk menyampaikan paparan materi mengenai kesehatan mental. Saya mewakili pembina kesehatan mental dari Departemen Agama. Oke, suatu lingkungan akan dianggap buruk jika kita sebagai masyarakat tidak bisa bersatu untuk menunjukkan perilaku yang baik. Ini sebetulnya menjadi sebuah tantangan. Kenapa? Kemajuan teknologi yang cukup besar, 4.0 dengan segala sesuatu yang berpusat pada digital. Teman-teman tahu kan apa yang namanya literasi digitalisasi? Sebuah kemampuan di mana kita harus bersahabat dengan yang namanya teknologi. Dan teknologi itu tantangannya luar biasa. Bukan hanya sebagai salah satu media untuk memudahkan proses pembelajaran, tetapi ternyata ada banyak dampak dari teknologi yang secara tidak kita sadari akan berdampak pada kita. Pertanyaannya, apakah teknologi harus dikuasai, harus dihindari, atau kita harus bersahabat dengan teknologi? Ini yang akan sulit jika dilakukan hanya oleh guru saja di kelas. Guru, orang tua, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya memiliki kewajiban untuk membimbing dan mendampingi adik-adik siswa. Mohon maaf nih saya nyebutnya adik-adik ya, biar kesannya kita nggak jauh bedanya ya. Saya ulangi, kita bisa membimbing rekan-rekan siswa untuk bersahabat dengan teknologi. Bayangkan kalau dulu zaman saya hanya mengenal bahwa satu-satunya sumber belajar adalah dari guru. Jadi apapun yang guru bicarakan ke saya, bagi saya itu adalah yang paling benar. Tetapi itu tidak bisa lagi seperti pada saat saya muda. Apapun yang teman-teman ingin ketahui terkait dengan sumber belajar, terkait dengan informasi yang ada di dalam genggaman tangan, begitu klik satu, semuanya bisa teman-teman dapatkan. Ya, itu sisi positifnya. Sisi negatifnya banyak sekali bukan. Tetapi yang pasti bahwa teknologi harus bisa membentuk kita menjadi pribadi yang matang. Saya mengajak teman-teman rekan-rekan siswa untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, apalagi terkait dengan kesehatan mental. Ada sebuah penelitian yang menyatakan bahwa sukses itu 80% karena afektif, karena sikap, karena mental yang baik. Sementara 20% itu hanya karena kecerdasan, karena IQ. Betapa penelitian ini mengajarkan kita bahwa seberapapun kita pintar, selama sikap dan mental kita
lakukan adalah empowering. Empowering itu kurang lebih memberdayakan, mengajak bersama-sama. Mungkin ketika dulu Bapak Ibu tumbuh di zamannya, ada perbedaan khusus antara orang tua dan anak. Sehingga anak itu kecenderungannya harus patuh pada orang tua. Saya pikir hal ini tidak bisa seperti itu lagi. Orang tua dan anak harus menjadi partner yang seimbang. Saya pikir hanya itu saja pidato dari saya. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Anda nilai penampilan orator pada video tersebut melalui aspek-aspek berikut. Yang pertama, tampilan yang menampakkan percaya diri. Dan yang kedua, arah hadap dan arah pandang yang tepat dan bervariasi. Yang ketiga, ekspresi wajah yang sesuai dengan makna tuturan. Dan yang keempat, ekspresi wajah yang simpatik. Yang kelima, gestur yang sesuai dengan makna tuturan. Dan yang terakhir, pakaian yang serasi. Baiklah saudara, demikianlah pembelajaran kita. Semoga Anda dapat memahami penjelasan tadi dan dapat mempraktikkannya. Selamat belajar dan sukses selalu untuk Anda.